Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 mata kuliah Ekonomi Moneter kelas EPF yang beranggotakan Lufi Catur dengan NIM akhiran 21, Muhammad Ainun Nafis dengan NIM akhiran 25, Muhammad Farhan Lagarutu dengan NIM akhiran 82, Widya Cintia Putri dengan NIM akhiran 156, serta saya sendiri Arjun Permadi dengan NIM akhiran 308. Dalam video ini kami akan membahas dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian global. Kita ketahui sendiri nih, pandemi COVID-19 bukan cuma krisis kesehatan, tapi juga menjadi pukulan besar bagi ekonomi dunia. Aktivitas ekonomi banyak terhenti, mobilitas dibatasi, dan rantai pasok global terganggu, sehingga pertumbuhan ekonomi di berbagai negara ikut melemah. Kondisi tersebut mendorong pemerintah dan bank sentral untuk mengambil berbagai kebijakan ekonomi, khususnya kebijakan moneter, demi menjaga kestabilitas dan pemulihan ekonomi itu sendiri. Halo guys, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian global. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian global. Hampir seluruh negara mengalami kontraksi ekonomi akibat pembatasan mobilitas dan terhentinya aktivitas produksi. Rantai pasok global terganggu, perdagangan internasional melemah, dan banyak sektor usaha mengalami penurunan pendapatan. Dampak ini paling berat dirasakan oleh negara berkembang karena keterbatasan fiskal dan tingginya tingkat informalitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemulihan ekonomi dunia pasca COVID-19. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan guncangan ekonomi global yang sangat dalam. Produk domestik bruto atau PDB dunia anjlok tajam, lapangan kerja hilang, dan perdagangan internasional terganggu akibat lockdown serta pembatasan mobilitas. Untuk menahan krisis, banyak pemerintah merespon dengan stimulus fiskal besar-besaran seperti bansos atau bantuan sosial, subsidi, dan dukungan bagi dunia usaha. Kebijakan ini didukung oleh kebijakan moneter yang longgar seperti penurunan suku bunga dan peningkatan jumlah uang yang beredar. Langkah cepat ini membantu mencegah keruntuhan ekonomi yang lebih parah. Namun, pemulihan ini tidak merata. Negara maju cenderung bangkit lebih cepat karena kapasitas fiskal dan akses pembiayaan yang lebih kuat. Dan sementara itu, negara berkembang masih tertinggal dari tren ekonomi sebelum pandemi. Halo semua, kali ini saya akan membahas tentang pemulihan ekonomi dunia selama COVID-19 dan kebijakan makronya. Yang pertama, dampak COVID-19 ke ekonomi global. COVID-19 jadi salah satu bencana berskala dunia yang menghantam seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pengangguran yang naik sampai dua sektor besar yang turun tajam, yaitu penjualan retail dan sektor jasa. Kedua, penjualan retail turun tajam. Grafik retail sales year on year menunjukkan bahwa di Amerika Serikat turun sekitar 6,2%, di Cina turun minus 15,8%. Kenapa bisa turun? Karena banyak toko fisik tutup, masyarakat berhenti belanja, dan ketidakpastian ekonomi bikin orang menahan pengeluaran. Yang ketiga, sektor jasa mengalami kontraksi besar. Di awal COVID-19, indeks PMI jasa di banyak negara turun di bawah 50, artinya terjadi kontraksi ekonomi. Ini terjadi karena pembatasan sosial bikin mobilitas masyarakat turun drastis. Jadi di sini saya mau memberitahu kalian tentang materi bagaimana sih kebijakan yang diterapkan oleh beberapa negara selama pandemi COVID-19 kemarin. Hampir semua negara itu ngeluarin kebijakan moneter yang super longgar. Mulai dari penurunan suku bunga, ngendurin aturan cadangan bank, sampai ngasih suntikan bantuan dan likuiditas biar sistem keuangan itu tetap berjalan. Kami dari kelompok 8 Ekonomi Moneter akan merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa diterapkan apabila ada situasi seperti pandemi COVID-19 lagi. Kebijakan moneter itu harus tetap berjalan, baik yang biasa maupun yang non-konvensional. Jadi, bank sentral itu perlu untuk menjaga suku bunga dan likuiditas serta fasilitas kredit, tetapi harus tetap konsisten dan pastinya harus dipaduin sama kebijakan-kebijakan yang lain seperti fiskal, kesehatan, dan sosial agar efek nyatanya itu kerasa. Pemerintah dan bank sentral itu tetap harus mempunyai toolbox yang fleksibel, mulai dari suku bunga, likuiditas, kredit, stimulus fiskal, bantuan sosial, sampai ke kebijakan kesehatan. Semuanya itu harus siap untuk dikeluarkan sesuai kondisi yang terjadi. Oke, dari penjelasan teman-teman tadi dapat disimpulin nih, kalau pandemi COVID-19 memberikan dampak besar terhadap perekonomian global, baik dari sisi produksi, perdagangan, maupun sektor jasa. Untuk menghadapi kondisi itu,
Diperlukan peran kebijakan fiskal dan moneter yang tepat agar dampak krisis bisa ditekan dan pemulihan ekonomi dapat berjalan lebih cepat. Karena itu, pembuatan video ini bertujuan untuk membantu memahami bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi perekonomian global, serta peran kebijakan ekonomi dalam proses pemulihan. Sekian dari kelompok kami, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.